Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanggihan Minggu Kantate 15 Mei 2022. Terambil dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan bacaan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema Bernyanyilah bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marede Mahamu di Jehovah. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Wahyu pasal 4 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Dan nats khotbah kita dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, didasarkan pada Mazmur 98 ayat 1 tanggal 15 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik Minggu Bernyanyilah bagi Tuhan, Marede Mahamu di Jehovah. Saudara, Yohanes mendapat kesempatan yang sangat indah dan luar biasa untuk melihat dan menyaksikan sukacita dan suasana penuh penghormatan, kekudusan, dan kemegahan surgawi serta Allah yang bertahta di sana.
Tentu saja hal ini bukan khayalan, karena surga itu benar-benar ada. Dan Yesus Kristus berjanji kepada umatnya yang percaya kepadanya bahwa Ia akan menyediakan tempat bagi mereka dan bagi kita di sorga itu. Penglihatan Yohanes ini mengungkapkan pemandangan surga dan kemudian menuliskannya agar kita juga ikut melihat keindahan kemuliaan Tuhan dan melihat ibadah serta bentukan tate surgawi di sekitar tahta kemuliaan Allah itu. Saudara, perikop ini berfokus pada penyembahan 4 makhluk dan 24 tua-tua, puji-pujian yang mereka naikkan, dan ini memberitahu kita juga makna ibadah, pemujian, dan kantate yang sebenarnya. Mari kita lihat apa yang diungkap oleh Yohanes lewat wahyu ini, Bapak Ibu. Pertama, pada ayat 2 ada sebuah tahta berdiri di surga. Dan di atas tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis disebut. Dan permata sardis berkilau, dan suatu pelangi melindungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, siapakah dia? Dialah Kristus Yesus yang telah duduk di atas tahtanya di surga. Yohanes menceritakan bahwa sekeliling tahta Allah ia melihat 24 tahta yang di atasnya duduk tua-tua yang memakai pakaian putih pada ayat 4. Ke-24 tua-tua tersebut adalah gambaran akan malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah. Saudara, perlu diketahui bahwa dalam kitab Wahyu, sering sekali sorga itu digambarkan layaknya sebagai sebuah bait suci, sehingga 24 malaikat tersebut dapatlah dikatakan sebagai pemimpin ibadat di sorga. Mereka berpakaian putih sebagai simbol dari warna kemuliaan sorga dan mahkota emas di kepala mereka. Pada ayat 5 dituliskan, dari tahta keluar kilat dan bunyi guruh menderu sebagai gambaran kemuliaan dan kedahsyatan yang luar biasa. Saudara, pada ayat 5b disebutkan ada 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Dan itulah ketujuh roh Allah. Angka 7 di sini merupakan lambang kesempurnaan. Sehingga bila angka 7 dihubungkan dengan roh Allah, maka itu merujuk kepada kekudusan dan kepenuhan kesempurnaan pekerjaan roh Allah. Kemudian pada ayat 6 dan seterusnya, Yohanes melihat ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Keempat-empat makhluk itu diterangkan, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat-empat makhluk dengan ragam jenis ini merupakan penggambaran dari malaikat Allah. Mereka tidak henti-hentinya mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Allah yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya. Mereka ucapkan persembahan kepada Tuhan itu, baik siang maupun malam. Mereka terus-menerus menyembah Allah sepanjang waktu. Terus mereka berseru-seru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Sebagaimana pada ayat 8. Ketika keempat-empat makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat lewat nyanyian syukur dan kantate mereka, maka kemudian pada ayat 10 sampai 11 disebutkan bahwa ke-24 tua-tua yang Yohanes lihat itu langsung tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu.
Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada." Inilah bentuk syukur dan kantate makhluk kudus itu memuliakan nama Tuhan, yakni suara, nyanyian, ucapan syukur, ada persembahan dan penyerahan diri mereka. Kalau disebut di sini tadi melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, maka hal itu merupakan simbol penyerahan dirinya, kerendahan hati dan pengorbanan dirinya. Mahkota merupakan simbol kehebatan, harga diri, simbol keberhasilan atau kesuksesan yang bisa sebenarnya menjadi pendorong untuk sombong, untuk hebat, untuk memuji diri. Tetapi sekarang semua itu dilemparkan di hadapan tahtanya Tuhan. Tuhanlah yang harus diagungkan lewat mahkota keberhasilan yang dicapai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di Pertanyaan Minggu Kantate. Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, didasarkan pada Mazmur 98 ayat 1 tanggal 15 Mei 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, bernyanyilah bagi Tuhan, marede mahamu di Jehovah. Apa pengejaran bagi kita lewat khotbah ini yang mendorong kita senantiasa berkantate? Pertama, nama Tuhanlah yang layak dipuji, maka hindarilah memuji diri. Saudara, Wahyu 4 berisi penglihatan sorgawi yang diperlihatkan kepada Yohanes. Yohanes melihat pintu sorga itu terbuka. Ketika pintu sorga itu dibukakan untuk Yohanes, maka ia bebas melihat beberapa kejadian-kejadian penting di sorga. Beberapa tokoh-tokoh penting sorgawi. Siapa tokoh-tokoh penting sorgawi yang dilihat oleh Yohanes? Ada 3 kelompok. Pertama, pada ayat 2 ada sebuah tahta berdiri di sorga, dan di atas tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampak bagaikan permata yaspis disebut, dan permata sardis berkilau, dan suatu pelangi melindungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Nah, siapakah dia? Dialah Kristus Yesus yang telah duduk di atas tahtanya di sorga. Kedua, Yohanes juga melihat adanya 24 tahta lain yang mengelilingi tahta pertama tadi yang diduduki oleh Yesus itu. Dan di sanalah duduk beberapa tokoh-tokoh penting surgawi, yakni 24 tua-tua yang memakai mahkota emas disebutkan. Mahkota emas. Siapakah mereka? Ada banyak gambaran-gambaran dari mereka. Ada yang menggambarkan mereka itu sebagai wakil umat Tuhan, pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar, sebagaimana dalam kitab 1 Tawarikh pasal 24 ayat 7 sampai dengan 18. Tetapi ada juga yang menggambarkan bahwa mereka itu sebagai wakil dari semua orang-orang kudus yang mewakili 12 suku-suku bangsa Israel dan 12 rasul. Mereka bertindak sebagai wakil dari umat tebusan Tuhan. Kemudian tokoh yang ketiga, selain ke-24 tua-tua itu, ada lagi 4 makhluk lainnya. Keempat makhluk-makhluk ini memiliki 6 sayap, dan wajahnya masing-masing berlainan. Yang satu mempunyai wajah seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat mukanya seperti burung nasar. Saudara, apa kegiatan keempat makhluk-makhluk kudus ini di sorga dilihat oleh Yohanes? Bahwa keempat makhluk kudus ini tidak berhenti-hentinya berseru-seru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali
keempat makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat, dan ucapan syukur kepada Allah, kepada Yesus yang duduk di atas tahta itu, yang hidup sampai selama-lamanya itu. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ke-24 tokoh-tokoh atau roh-roh ini menyembah kepada Yesus yang hidup sampai selama-lamanya itu. Dan mereka melemparkan mahkota emasnya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Saudara, pengakuan ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, yaitu Yesus, yang mengatakan, "Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Nah, inilah yang menjadi pokok puji-pujian kita, kantate kita sekarang, Bapak Ibu, yaitu Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Itulah yang harus menjadi pusat, sentral, fokus, tujuan utama dari semua hidup, kegiatan kita, usaha kita, aktivitas kita, dan doa-doa serta ibadah kita. Fokus dan alamat semua puji-pujian kita hanya kepada Yesus satu-satunya. Segala puji hormat hanyalah bagi Yesus saja, dan tidak boleh ada perhatian yang terpecah kepada yang lain-lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jikapun ada keberhasilan kita, kehebatan kita, dan keluar biasaan yang kita miliki, maka hindari mencari pujian dari itu. Hindari memegahkan diri sendiri karena keberhasilan kita itu. Ingatlah bahwa semua itu berasal dari Dia saja, dari Yesus saja. Nama Dialah yang harus ditinggikan, dan hanya kepada Dia saja kita tunduk serta berserah dalam wujud kekudusan hidup kita. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, pelihara ibadah yang benar dan yang terus-menerus. Saudara, ungkapan kantate, yakni nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sering kita nampakkan dalam ibadah pujian bagi Tuhan. Tetapi di sini kita diingatkan lagi oleh khotbah ini, agar ibadah-ibadah kita itu harus dengan sungguh-sungguh menjadi kantate. Harus ibadah kita itu semuanya menjadi pujian dan kemuliaan hormat bagi Tuhan. Maka setiap ibadah yang kita jalankan, ikuti Bapak Ibu, haruslah dengan benar, dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, bagaimanakah ibadah yang baik dan yang berkenan selalu kepada kehendak Tuhan itu? Mari kita lihat dari Wahyu pasal 4 khotbah ini. Pertama, di saat ibadah, maka kita harus menjaga diri. Jaga diri, agar selama ibadah kita menyembahnya dengan sikap hormat dan penuh sukacita. Nah, saudara Bapak Ibu, sikap seperti ini harus senantiasa kita jaga, kita pelihara. Sebab kenyataannya, di saat ibadah berlangsung, maka ada banyak pengikut ibadah itu tidak serius, Bapak Ibu. Tidak dari hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang asik ngobrol dengan teman di sebelah kiri, di sebelah kanan, atau di muka, atau di belakang. Padahal ibadah, saat ibadah berlangsung, masih banyak orang yang asik dengan bermain-main HP, handphone, gadget lah, membalas SMS, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa bedakan lagi saat ini ketika HP kita menyala, apa kita membaca Alkitab, atau membuka permainan-permainan, YouTube cinta, dan lain-lain. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekarang untuk memperbaiki sikap dan mentalitas ibadah kita. Saat beribadah, kita sedang berdiri di hadapan tahta surgawi, Bapak Ibu. Kita sedang memuji-muji nama Tuhan. Maka sikap kita harus juga layak sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan Allah. Sebab di hadapan kita ada Allah yang sangat-sangat kudus, Bapak Ibu. Tirulah suasana ibadah para makhluk-makhluk kudus, malaikat-malaikat, tokoh-tokoh yang dilihat oleh Yohanes dalam khotbah ini. Mereka penuh syukur, mereka penuh sukacita, penuh hormat kepada Tuhan.
Kedua, bagaimana ibadah yang baik? Ibadah yang baik itu harus nampak dalam hidup yang rendah hati daripada kita. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan dan memberi yang terbaik bagi sesama kita. Nah, itulah ibadah kita. Inilah yang diperlihatkan oleh ke-24 tua-tua ketika mereka mendengar pujian dari keempat-empat makhluk itu yang mengatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Nah, saat mereka ke-24 tokoh-tokoh surgawi ini mendengar ucapan kudus-kudus ini, mereka langsung melemparkan mahkota emas kemuliaan yang mereka miliki, yang mereka pakai selama ini kepada Tuhan. Dilemparkan kepada tahta Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa setiap kita pasti punya mahkota juga. Sebagai gambaran, ada kehebatan kita, ada kesuksesan kita, keberhasilan kita. Mahkota ini juga merupakan simbol-simbol dari harta, kepemilikan, kekayaan. Kita memiliki tenaga, keahlian, pikiran, talenta, bakat. Kita memiliki suara yang indah. Kita juga memiliki waktu. Inilah gambaran dari mahkota ini bagi kita, Bapak Ibu. Nah, mari kita tanda kutip lemparkan semua mahkota yang kita miliki itu ke hadirat Tuhan sebagai simbol persembahan diri kita, sebagai simbol pujian kita kepada Tuhan, dan sebagai berkat kepada sesama. Jangan kita tahan-tahan berkat-berkat apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya untuk diri kita, untuk kepuasan kita. Tetapi biarlah semua tanda kutip mahkota yang kita miliki itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu semua sebagai gambaran penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketiga, bagaimana gambaran daripada ibadah yang baik? Pada ayat 8, ibadah yang baik itu harus berlangsung terus-menerus, tidak henti-hentinya, berseru siang dan malam disebutkan di sini. Dari kenyataan ini kita bisa belajar, Bapak Ibu, bahwa ibadah kepada Allah itu adalah ibadah yang harus terus-menerus menjadi ciri khas daripada kehidupan kita. Hidup kita menjadi ibadah. Ibadah kita bukan hanya pada hari Minggu saja atau pada hari-hari tertentu saja. Tetapi ibadah kita haruslah setiap saat, sehari-hari, tidak melihat waktu, tidak melihat situasi atau kondisi. Saat hidup kita suka, kita pergi malam Minggu. Kalau tidak suka, kita tidur di rumah pulas. Oh, tidak seperti itu. Ibadah di sini merupakan gambaran bahwa hidup kita ini sepenuhnya harus menjadi pujian kepada Tuhan. Unam marsangga-sangga. Ibadah yang baik harus mengisi keseluruhan aktivitas gerak-gerik daripada kehidupan kita. Itulah yang menjadi pujian, kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, penglihatan Yohanes menjadi dorongan penguatan bagi jemaat yang menderita karena imannya. Saudara, dalam keseluruhan penglihatan rohani yang dialami oleh Yohanes pada pasal 4 ini sangat-sangat ditekankan di sana bahwa hanya Tuhanlah yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Di luar Tuhan tidak ada yang layak untuk menerima pujian, penyembahan, dan kemuliaan. Saudara, ini sangat-sangat ditekankan oleh Yohanes karena ada hubungannya dengan keadaan orang Kristen pada saat itu. Ketika Kaisar Domitianus yang berkuasa mulai tahun 81 sampai 96, seorang yang lalim, kaisar yang terkenal karena kekejamannya terhadap orang-orang Kristen. Kaisar inilah yang membuang Yohanes ke Pulau Patmos ini, dan kaisar ini juga menindas orang-orang Kristen lainnya. Dan dialah yang mengklaim dirinya Tuhan, dialah Allah yang harus disembah. Masyarakat memberi gelar kepada Domitianus ini sebagai Dominus ac Deus Noster, Tuhan dan Allah kami. Selain itu, Domitianus mengklaim dirinya sebagai sumber-sumber berkat, sumber dan pemberi kemakmuran. Nah,
Penglihatan rohani Yohanes ini hendak menegaskan bahwa bukan Domitianus yang layak dijadikan Tuhan, yang layak disebut sebagai sumber-sumber berkat, sumber kemakmuran yang harus disembah oleh manusia, tetapi siapa? Yesus Kristus yang sudah berada di tahta sorga. Saudara, apa yang diungkapkan oleh Yohanes inilah yang merupakan penguatan, pemberi semangat, penghiburan yang sangat baik kepada orang percaya pada saat itu sedang mengalami berbagai-bagai penindasan dari penguasa, dari pemerintah, dari Kaisar Romawi saat itu. Penghambatan, penganiayaan terhadap orang percaya, pelarangan pembangunan gereja, pengusiran jemaat yang sedang beribadah dalam gereja merupakan kejadian-kejadian yang bisa saja dialami oleh umat manusia di mana-mana. Bisa saja itu berlangsung sepanjang zaman. Tetapi dengan pengalaman Yohanes ini, maka jemaat Kristen yang mengalami tantangan iman akan mendapat peneguhan, mendapat penghiburan rohani yang sejati bahwa sehebat apapun tantangan dan penyiksaan yang dialami dihadapi oleh gereja dan orang-orang Kristen, orang-orang percaya di segala zaman, maka ingat, Kristus Yesus itu mengetahui dari sorga, menyaksikan dari sorga, dan memberi sokongan penguatan bagi orang-orang percaya yang menderita itu. Oleh karena itu, maka janganlah kita tawar hati, jangan lesu, jangan mundur setapak pun dari iman kita, janganlah kantate kita terhambat, terputus ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai penderitaan, penghambatan iman, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah masih tetap duduk di atas tahtanya, masih melihat, memperhatikan mamereng-merek kita siap benua gicang. Dan Allah itu, Kristus Yesus itu, Bapak Ibu, tidak pernah tinggal diam saat orang-orang percaya dihadang oleh berbagai-bagai pergumulan, penghambatan, dan tantangan iman. Jika memang harus menghadapi resiko iman, maka kita harus teguh dan punya semangat setia sampai mati. Bertekun dan tabah dalam segala hal seperti Yohanes dan orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari tetap mengumandangkan kantate kita di bawah topik bernyanyilah bagi Tuhan. Marede Mahamudi Jehovah. Tuhan memberkati setiap kantate kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Kantate 15 Mei 2022 dari Wahyu pasal 4. Ayat 8 sampai dengan ayat 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau bernyanyilah bagi Tuhan. Marede Mahamu di Jehovah, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan ini kepada kami. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah atau firman ini. Berkati jugalah hambamu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan ucap syukur. Amin.